Halo teman-teman, kembali lagi di Gubuk Lanceng, tapi kali ini tidak bersama juragan kita, Bapak Muhammad Haris. Kali ini bersama saya, Fauzi. Nah, sekarang kita akan memanen bibrit, sekaligus nanti kita lanjutkan ke mencudi bibrit, memisahkannya dari propolis, lalu kita keringkan dengan oven, lalu di blender dan kita kapsulkan. Ayo, kita sekarang panen dulu. Kita lihat, ini bibritnya yang akan kita panen. Dia terpisah dari madu, ini madunya dan ini bibritnya. Dan jangan lupa alat-alat yang digunakan seperti biasa. Ini ada handscoon, terus baju pengaman, terus masker, sama ini wadahnya untuk dipolen atau bibrit. Ayo kita mulai. Kita pilih nanti bibritnya yang sudah masak. Tandanya masak gimana? Tandanya bibritnya sudah siap dipanen, itu sudah ditutup kayak ini. Kalau ini belum ditutup. Nah, ini tandanya belum masak atau belum siap dipanen. Sama juga seperti madu. Madu juga ada yang belum menutup ini. Ini belum matang, ini belum matang. Ini masih ada buih-buihnya. Nanti kalau kita panen, kalau di dalam botol bisa meletus. Ya, mulai kita panen. Nah, seperti ini. Ini bibritnya. Lanjut yang ini. Wah, ini bagus sekali. Nah, ini tandanya bibit belum matang. Tapi nggak apa-apa, nanti kita panen semua. Tapi ini nanti kita pisahkan. Jangan lupa pisaunya yang tajam biar bisa elastis kayak ini. Yang tajam dan elastis. Ini jenis bibrit Levisep yang paling saya sukai. Ini sangat mudah nanti untuk kita pisahkan dengan propolisnya. Oke, nanti kita lanjut cara memisahkan dari propolisnya. Oke, ikuti saya terus. Setelah tadi kita panen, sekarang kita sudah sampai di markas Gubuk Lanceng. Sekarang kita akan bersihkan dulu lanceng-lanceng yang tertinggal. Seperti ini harus kita bersihkan agar nanti hasil dipolennya atau hasil bibritnya itu tidak ada bangkai lanceng yang terblender. Kita pakai masker dulu. Kita gunakan, kalau di sini ini ada, kalau kami menggunakan bambu ini kita bentuk sedemikian rupa, jadi nanti menyerupai peso seperti ini. Kita bersihkan. Dan ini sudah steril ya, sudah kita sterilkan. Ini lanceng-lanceng yang tertinggal. Memang agak sedikit rumit.
Setelah ini kita masukkan ke dalam freezer supaya nanti teksturnya itu keras, terus kita memisahkan dengan propolisnya lebih mudah. Ini kita freezer sekitar 30 menit. Setelah kita freezer, sekarang kita pisahkan dari propolisnya. Kita pisahkan satu-satu. Bagi yang belum tahu bee pollen atau bee breed ini apa, bee breed ini adalah sari putik bunga yang dibawa pulang oleh lebah, atau yang ada di tempat kami adalah lebah kelanceng atau kelulut. Ini dibawa pulang oleh lebah kelulut, terus dimasukkan ke dalam pot. Potnya ini terbuat dari propolis, lalu dicampur dengan madu dan ditutup hingga matang. Seperti tadi yang sudah tertutup itu tadinya sudah matang, baru kita panen. Ya, jangan lupa nampaknya kita menggunakan loyang yang biasanya untuk memanggang roti, itu memanggang kue maksudnya. Setelah tadi kita pisahkan dari propolis, lalu sekarang kita oven. Ini menggunakan oven manual, menggunakan kompor. Apinya api kecil saja, yang paling kecil. Kita tunggu 10 menit, lalu nanti kita angkat, kita balik biar nanti tidak gosong, dan kita oven lagi sampai kering, baru kita blender. Setelah sekitar 10 menit lalu kita balik. 10 menit pertama biasanya teksturnya dia lebih lembek. Dan sedikit lembek. Lalu kita masukkan lagi ke dalam oven. Tunggu 10 menit lagi. Kayaknya sudah agak kering. Ini teksturnya sudah sedikit kering, tidak seperti tadi lembek. Sekarang kita blender untuk pertama kalinya.
Seperti ini teksturnya setelah kita blender. Setelah ini kita oven lagi agar dia lebih kering, lalu kita blender lagi dan lakukan proses itu selama 2 kali lagi, dan kita lihat hasilnya. Setelah kita lakukan proses blender selama 3 kali, hasilnya akan seperti ini. Dia lebih lembut, itu tandanya dia kering. Tandanya dia kering, dia tidak lengket di tangan dan siap untuk kita kapsulkan. Alat yang digunakan untuk pengkapsulan, yang pertama pasti kapsul. Kita menggunakan kapsul ukuran 0, kapsul kosong ukuran 0, warnanya transparan seperti ini. Kenapa kita gunakan kapsul yang transparan? Itu akan memudahkan kita ketika seandainya nanti hibrid ini berjamur, itu akan terlihat. Dan kenapa ini kita bikin halus? Itu supaya dia lebih padat di dalam kapsul dan tidak berongga. Nanti ketika dia berongga, dia akan mudah menjamur. Alat-alat yang kita gunakan, yang pertama adalah 2 mangkok. Mangkok pertama untuk wadah kapsul dan mangkok kedua untuk wadah hibrid. Yang ketiga ada wadah kosong. Ini sembarang, wadah apa-apa saja bisa. Dan yang terakhir adalah botol. Di gubuk lanceng, kapsulnya akan kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini botol ukuran 50 ml. Cara pengkapsulannya, kita copot lalu kita cocolkan sampai dia padat. Kita tutup dan kita tekan sampai bunyi klik. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol. Satu botol ini berisi 30 kapsul. Hasilnya seperti ini. Sekian itu adalah proses pengolahan hibrid dari gubuk lanceng. Bila ada saran atau kritik, bisa komen di bawah ini. Terima kasih, saya Fauzi dari Gubuk Lanceng. Selamat beraktivitas.